kejahatan yang paling concern atau menjadi pusat penekanan dari pemerintah, khususnya daerah yang ditujukan wisata. Ya. Jadi suatu perhatian kita, wisata itu terkenal dengan bukan hanya di luarnya saja, akan tetapi yang di dalamnya. Apa yang ada di dalam tempat itu, daerah itu. Jadi para pelaku ini akan tetap disidik. Ya. Ingat, pelaku baru kita belum menerapkan tersangka. Pelaku ada urutan-urutan dalam penyidikan. Pelaku, terduga, pelaku baru tersangka. Nah, mereka ini akan dilimpahkan ke penyidik. Penyidik akan melakukan penyidikan. Selanjutnya barang-barang ini akan disita dan untuk hasil ikannya akan dimusnahkan. Perlu kita bawahi bahwa ikan hasil tangkapan yang digunakan dengan perbuatan ilegal ini melanggar hukum akan dimusnahkan. Untuk barang bukti dimusnahkan juga ya. Nanti keputusan itu tergantung dari hakim yang menangani. Saya perlu menyimpulkan ya. Jadi kedua kapal ini diamankan oleh kapal patroli KP Barata BKO Mabes Polri di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, yaitu tepatnya di perairan bagian utara Pulau Komodo. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KP Barata, terdapat barang-barang yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dengan di mana barang-barang itu adalah merupakan bahan peledak ya. Sehingga KP Barata mengamankan dua kapal ini ke Labuan Bajo. Jadi di ad hoc ke Labuan Bajo karena lokusnya memang ada di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah diamankan oleh KP Barata, tentunya laporan polisi dan lain sebagainya terkait dengan masalah proses lebih lanjut diserahkan kepada penyidik di Polairut Polda NTT. Sudah kami terima pelimpahannya, laporan polisi, dan terduga pelaku maupun seluruh barang bukti sudah kami terima. Dan hari ini kami sudah memeriksa beberapa orang sebagai saksi, dan selanjutnya nanti tentunya bisa kami pastikan, bisa kami yakini akan ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena ada dua orang juga di atas dua kapal tersebut yang usianya 12 dari kedua kapal ini. Kemudian kedua kapal ini sama-sama berasal dari Desa Bajo Pulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Jadi satu desa. Jadi kedua kapal ini asalnya berasal dari desa yang sama ya. Satu desa, yaitu Desa Bajo Pulo. Satu desa dengan kapal yang dirilis pertama kemarin. Jadi sudah 3 kapal. Dalam waktu 2 hari ini kita rilis. Dengan demikian 3 laporan polisi juga yang sedang dilakukan proses penyidikan sekarang. Kemudian kalau terkait dengan aktivitas daripada pelaku, terutama dari Kecamatan Sape, memang wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat ini, terutama di bagian barat Komodo, itu wilayah perairannya berbatasan langsung, yaitu di Pulau Gilibanta. Perairan Gilibanta itu memang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Manggarai Barat, dalam hal ini Pulau Komodo. Jadi memang para pelaku, berdasarkan hasil penyelidikan selama ini, hasil deteksi intelijen dari Ditpolairut Polda NTT, memang para pelaku ini sudah sering melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena memang wilayah perairannya berbatasan langsung. Namun terkait dengan hal itu, para pelaku tentunya cukup lihai dalam melihat situasi. Di mana kalau mereka yakini situasi aman, maka mereka akan masuk. Kenapa kami katakan demikian? Terbukti dengan satu kapal kemarin yang berasal dari desa yang sama, ditangkap di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu tepatnya di bagian selatan Pulau Komodo. Gitu. Jadi kemarin itu bukan di wilayah yang dekat perbatasan lagi dengan perairan NTB ataupun perairan Bima, tapi sudah masuk betul-betul di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.